Apalagi kita itu seminggu Mbak bisa berapa sekolah itu, Mbak? Tergantung, Mbak. Kita kalau aksesnya jauh, itu bisa dapat seminggu itu 4 sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijratek dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Hijrah Official. Pada kesempatan kali ini tentunya kita masih membahas hal-hal seputar pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Tentunya bermanfaat juga untuk audiens semuanya, untuk teman-teman yang aktif nonton podcast kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemenin sama teman saya Mbak Fatma. Apa kabar Mbak? Halo, baik, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Nah, Mbak Fatma ini adalah salah satu tutor juga untuk pengisi pelatihan-pelatihan guru tentang digitalisasi di sekolah. Benar, Mbak ya? Benar, Mbak. Oke. Nah, Mbak Fatma, kesibukannya apa Mbak sekarang? Kalau sekarang lagi follow up sekolah-sekolah sih, Mbak, Mhm, yang udah kerja sama-sama kita. mhm, Kita follow up pendampingannya juga, kemudian bagaimana berjalannya digitalisasi itu. mhm. Berarti memang terus ya kita kasih pelatihan, pendampingan dan lain-lain. Benar. Nah, teman-teman semuanya kita akan banyak ngobrol dan ngambil inspirasi tentunya dari Mbak Fatma ya, di mana nggak mudah ternyata gitu menghadapi banyak orang, apalagi seorang guru ya Mbak ya. Benar. Oke, untuk Mbak Fatma sendiri gimana sih Mbak perasaannya selama ini dalam mengisi pelatihan-pelatihan digital di sekolah Mbak? Alhamdulillah ya, seneng banget Mhm, bisa menjalankan pekerjaan yang udah dipercayakan ke saya sendiri bersama tim juga, dan itu banyak banget pengalaman dan pelajaran yang saya dapat. Yang pertama tuh contohnya melatih diri untuk interaksi, komunikasi dengan berbagai tipikal manusia. Mulai dari yang tipikal cuek nih, sampai dia yang paling ramah banget iya dan iya. itu menguji mental bagi Wah, kami. iya. Kemudian, mengetahui daerah lain gitu. Mhm. Jadi kita sambil kerja, sambil roadshow, itu sambil explore daerah lain. Wah, sambil jalan-jalan ya? Iya, benar sekali, asik sebenarnya, Iya. menikmati perjalanan yang bisa dibilang itu sebenarnya lagi kerja, cuman Mhm. bisa dibilang juga lagi sambil jalan-jalan juga. Nah, ternyata banyak banget di Riau ini daerah-daerah yang belum kita explore, ternyata menyajikan view yang sangat indah, Mbak. Itu baru Provinsi Riau loh. Iya. Nah, kemudian, eee, yah daerah-daerah yang mungkin, kita tuh nggak nyangka kalau di situ ada pegunungan, ada perbukitan. Nah, itu juga yang menjadi, pembuka mata kita bahwa Indonesia ini indah, Oke, Masya berarti, Allah. perasaannya ya seneng banget ya, Mbak, ya, bisa Iya, explore alam juga, mhm, explore daerah, kemudian nih teman-teman semuanya paling penting itu, paling enak tuh kerja sambil jalan-jalan ya, Mbak, ya. bener sekali. Cuman pasti ada beberapa resiko juga yang harus kita Mhm, hadapi, bener bener bener. Nah, Mbak, untuk, kunjungan yang selama ini Mbak lakukan nih ke beberapa daerah, iya. nah ada nggak, daerah mana sih yang menurut Mbak itu paling berkesan? Nah, kalau berkesan, semua daerah yang sudah kami kunjungi Mhm, itu tentunya mempunyai kesan masing-masing. Tapi ada satu daerah yang memang, tidak bisa kita samakanlah dengan daerah lain. mhm. Karena ini perdana dan, satu-satunya daerah yang memiliki akses di atas air, Mbak. Oh, Jadi nama daerahnya itu adalah Panipahan, Pasir Limau Kapas. Panipahan ya, di Iya. kabupaten mana itu, Mbak? Nah, kalau Panipahan ini ada di Kabupaten Rokan Hilir, Mbak. Wah, asik tuh kayaknya tuh ya? Asik banget. Dia tuh kayak, kota kecil di atas laut dengan penduduk padat, dengan lokasi yang sempit. Mhm. Jadinya, hiruk pikuknya tuh dapet banget. Dan yang uniknya lagi, di sana tuh nggak ada kendaraan roda 4, adanya kendaraan roda 2 aja. Eee, dan serunya juga di sana, kami mencari makanan itu dengan berjalan kaki. Mhm. Nah, itu ya capek sih, cuman ya sambil explore juga kan. Keindahannya tuh juga dapet, karena di sana didominan oleh, eee,
suku Tionghoa, Mbak. Oh, banyak orang Nah, Tionghoa di sana, iya, Mbak, ya? dengan ciri khasnya rumah berwarna merah Mhm. dan berwarna-warni, Wah, Mbak. berarti emang, kayak speechless saja gitu datang, Iya, wah sebuah daerah yang memang, kayak bisa kita bilang, agak terpencil, iya, tapi padat penduduk gitu ya. mhm. Nah, untuk ke sekolahnya sendiri gimana perasaannya itu, Mbak, pas ngisi pelatihan? Itu berapa hari, Mbak, kira-kira di sana? Kalau itu 2 hari 1 malam. Mhm, Jadi sebenarnya pada saat sampai, itu langsung melakukan pelatihan. mhm, Pada esok harinya kita mau pelatihan lagi, cuman dari sekolahnya sendiri itu, memaklumi kami. Jadi sekolahnya mengizinkan untuk kami melatih selanjutnya tuh melalui online, oke. begitu. Oh iyalah berarti, sekolahnya pengertian ya, Mbak, Sangat karena pengertian, heeh, Mbak. aksesnya lumayan jauh Iya, gitu kan. meng Ke sana Mbak pakai apa, kapal atau pakai speedboat pakai segala macam? speedboat. Speedboat tuh, mencakup banyak kursi, Mhm, kalau bisa dibilang itu ada puluhan kursi lah yang mhm, versi besarnya speedboat-nya, mhm. dan itu didominan juga sama suku-suku Cina. Oh, Jadi kayak, wah begini ya kalau oke, lagi di lingkungan-lingkungan, mhm. iya Oh gitu ya, begitu, Mbak, ya. mhm. Nah, teman-teman pasti asik banget sih, explore daerah-daerah, yang memang jarang ya dikunjungi atau belum pernah sama sekali kan, Mbak? Belum pernah, Mbak, sama Oke, mhm. sekali. Nah, kemudian Mbak, tentu kalau kita, sering berkunjung ke daerah, Mhm. kita tuh kerjanya tuh di lapangan, banyak pastinya kendala dan halangan yang dihadapi. Nah, menurut Mbak nih waktu Mbak kunjungan ke sekolah-sekolah itu rintangan dan, halangan apa yang menurut Mbak sering ditemui gitu? Nah, kalau rintangan dan halangan ya, Mbak, ya, Mhm, itu tentu pasti ada. Yang pertama itu aksesnya tadi. mhm, Akses menuju ke sekolahnya kan kita sistem door to door mhm, nih. Jadi memang kunjungan harus sampai ke sekolah gitu. Nah, aksesnya bermacam-macam, ada yang, akses tanah, ada yang tanah kuning, ada yang semen tapi udah hancur. Terus, yang tadi kayak ke Panipan tuh pakai speedboat air gitu. mhm. Nah, yang paling banyak juga dan menjadi pengaruh bagi kami tim, itu adalah jaringan dan listrik, Mbak. Wah, Nah, iya jadi iya iya. ada beberapa daerah yang memang belum terjamah oleh listrik Mhm, dan jaringan. Itu sih yang menjadi kendala paling besar bagi kami. Karena pada saat sampai di sekolah, kami harus melakukan pelatihan, mhm. sementara pelatihan memerlukan sarana jaringan dan listrik, begitu. Gitu Mbak ya. Berarti memang, akses apa, jalan, Mhm, kemudian jaringan jaringan itu dan menjadi kendala ya Mbak ya. iya Karena benar sekali. yang dilatih itu kan mengenai Mhm, digitalisasi, benar. pasti kita butuh daya listrik dengan jaringan yang memadai. Mhm, Oke, kalau misalnya kendala, di perjalanan nih Mbak, mhm, perjalanan sendiri misalnya iya. entah ban bocor atau ada segala macam sesuatu tuh nggak pernah ya Mbak ya? Alhamdulillah kalau kendala ban bocor belum pernah, Mbak. Yang ada itu kami kehabisan bahan bakar minyak. Bensin Jadi habis. iya, bensinnya habis. Heeh, Jadi kami juga tidak bisa memprediksi di mana nih ada SPBU, apakah mhm. beberapa meter lagi akan ada SPBU, dan itu juga, deg-degan juga sih menghadapi situasi yang seperti itu. Iya iya, Kalau misalnya kehabisan BBM kan kita nggak tahu lagi mau ngapain gitu kan. bener harus dorong gitu ya, Mhm. dan nggak kuat dorong mobil ya, Mbak, ya? Sementara kita nggak punya kenalan di sana, Mbak, Iya, itu juga bener sih. bener, berarti emang harus dipersiapkan nih, Mbak, mulai dari Mhm, bensinnya, kemudian, keadaan mobilnya, ban, dan mhm. segala macam, jangan sampai nanti di jalan, nah terjadi hal-hal yang nggak Iya, diinginkan, benar itu sekali. pasti berbahaya sekali ya. Mhm. Nah, teman-teman pasti pernah ngalamin mungkin, kendala-kendala di perjalanan, apalagi kita itu seminggu kita Mbak bisa berapa sekolah itu, Mbak? Tergantung, Mbak, kita kalau aksesnya jauh, itu bisa dapat seminggu itu 4 sekolah. Mhm. Tapi kalau akses antar sekolah itu dekat, bisa dapat 14 malah, karena Wah, 1 hari itu dapat 2 sekolah gitu, Mbak. berarti memang dikejar kali ya, karena Mhm, memang, di jalan itu kita banyak kekhawatiran juga dan mhm. biaya juga besar, Mbak, ya, Akomodasinya itu luar biasa, akomodasinya. Mbak. Iya Mhm. ya, ada nggak
satu daerah yang semuanya itu kebutuhan itu mahal. Mmm, Dari bensin, makanan ini mahal segala macam. Di daerah mana Mbak yang pernah Mbak jumpai kira-kira? kalau masalah bensin kayaknya pada umumnya masih sama sih, Mhm. Mbak. Yang bervariasi itu di makanannya, Mhm, Mbak. makanannya. Heeh. Itu ada di daerah Rokan Hulu, Mbak. Rohul. Iya, Rohul. Jadi, eee, nggak tahu ya, mungkin kebetulan aja dapat, warung makan tersebut. Nah itu, di atas rata-rata pada biasanya. Mahal. Iya, mahal. Heeh. Cuman alhamdulillahnya untuk yang lain tuh nggak ada, karena kan kita juga masih di daerah Riau gitu, Mhm. masih satu lah. Masih samalah Mhm, rata-ratanya bener gitu. Mungkin sekali. nggak bisa kita pukul rata suatu daerah, Iya paling bener, ada satu warung yang memang ketinggian harganya dan heeh, lain-lain. Oh, oke. iya.